Viral, bocoran susunan kabinet, TKN Fanta yakin Prabowo Gibran bakal tarik anak muda jadi menteri. Komandan Tim Kampanye Nasional atau TKN Pemilih Muda atau Fanta Prabowo Gibran, Arief Rashid menanggapi viral bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran bila terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Arief menegaskan, perihal komposisi nanti merupakan ranah dan wewenang Prabowo serta Gibran, termasuk soal keterlibatan anak muda di bawah usia 40 tahun di dalam kabinet. Itu kita serahkan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, kata Arief di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kendati menjadi ranah Prabowo Gibran, TKN Fanta berkeyakinan keduanya bisa melibatkan anak muda usia di bawah 40 tahun atau minimal 35 tahun untuk masuk kabinet. Keyakinan itu didasarkan dari langkah Prabowo yang mengajak Gibran menjadi cawapres. Beliau menempatkan anak muda sebagai wakil presiden, Mas Gibran. Jadi, posisi yang paling tinggi aja beliau bisa kasih kan? Apalagi posisi yang lain, kata Arief. Arief teringat pidato Prabowo belakangan yang menegaskan ingin membangun merit system. Dengan begitu, menurut Arief tentu akan banyak orang berprestasi dan selama ini punya kontribusi yang kemungkinan akan didorong untuk memperoleh tempat terbaik. Karena prinsip manajemen right man on the right place, tentu itu pasti akan dijalankan oleh beliau, kata Arief. Berdasarkan hal tersebut, Arief berkeyakinan akan ada jajaran menteri usia muda yang akan dilibatkan di dalam kabinet, mengingat usia Gibran selaku wapres 36 tahun. Pemimpin tertinggi aja di bawah 40 tahun, masa di bawah-bawahnya enggak? Saya kira ini bukan hal yang asing karena di era Pak Jokowi, kita dulu punya menteri muda, Mas Nadiem dan Mas Tito. Kita punya staf sus muda ada 7, dan di kementerian lain juga banyak staf sus menteri. Di Kementerian BUMN juga ada 7-12% orang muda. Jadi, saya kira bukan hal yang baru buat Indonesia, tutur Arief. Viral bocoran kabinet Prabowo Gibran. Beredar viral nama-nama tokoh yang bakal menduduki jabatan di Kabinet Indonesia Emas Prabowo Gibran. Akun X @poljokes.id, Senin 19 Februari, unggah poster yang berisi nama-nama tokoh politik yang bakal duduki kabinet di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Buset, belum apa-apa udah bocor duluan, cuit akun tersebut seperti dikutip. Yang menarik, dari daftar nama tersebut, terdapat posisi Menteri Muda. Dalam poster yang diunggah itu, disebutkan bahwa posisi Menteri Muda tersebut sama seperti era Soekarno. Prabowo Gibran akan menganut struktur Kabinet IR Soekarno yang menyertakan posisi Menteri Muda. Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di dalam pemerintah secara substansif. Tulis narasi pada poster tersebut. Posisi Menteri Muda dalam daftar itu diisi oleh Grace Natali sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Arief Rashid Hasan sebagai Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, serta Naudi Valdriano yang disebutkan sebagai Menteri Muda Komunikasi, Informasi, dan Digital. Di daftar yang beredar viral itu juga tertulis nama Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Sementara anak SBY Agus Harimurti Yudhoyono tertulis akan menjabat sebagai Menko Polhukam. Lalu ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tertulis sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sementara, Menteri Pertahanan bakal diisi oleh mantan Pangdama Jaya Safri Syamsuddin. Sejumlah muka lama di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dalam poster yang beredar itu masih dipertahankan, seperti Menteri Agama Yakut Koli Kaumas, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menpora Dito Aryo Tejo. Untuk informasi, sampai saat ini proses perhitungan hasil Pilpres 2024 masih berlangsung. Paslon 02 Prabowo Gibran masih unggul dibanding dua paslon lainnya beredar hasil sementara real count KPU RI. Dalam pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan mengenai aturan pengumuman hasil pemilu 2024.
KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPD Provinsi paling lambat 25 hari setelah pemungutan suara. KPU Kabupaten atau Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. Jika merujuk peraturan pasal di atas mengenai kapan pengumuman hasil Pilpres 2024, kemungkinan real count atau hasil akhir resminya baru bisa diketahui sekitar 1 bulan sejak pencoblosan.